الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان وسائر المخلوقات والذي علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa demokrasi yang berjalan saat ini belum berhasil mewujudkan cita-cita reformasi. Peluangnya terbuka lebar kepada semua orang untuk menduduki jabatan publik, ternyata telah menciptakan iklim politik yang kurang sehat. Banyak orang yang menggunakan politik uang, menghalalkan segala cara hanya untuk meraih kekuasaan. Tidak peduli rakyat tersakiti dan terzalimi, tidak peduli dengan keadilan yang ternodai, bahkan tidak peduli dengan agama yang dikhianati. Sehingga besarnya nilai finansial yang harus dikorbankan untuk meraih satu jabatan politik membuat sebagian pemimpin negeri ini memandang bahwa jabatan sebagai komoditas yang bisa ditransaksikan untuk dimiliki. Mereka tidak menyadari kaum muslimin bahwa cara pandang tersebut akan membentuk mereka menjadi benalu yang akan selalu menghisap saripati bangsa sendiri, yang selalu menginjak-injak martabat dan harga diri hanya untuk menangguh keuntungan pribadi. Kemudian menghibur rakyat dengan data-data statistik yang menyesatkan. Semua itu hampir mirip benar dengan apa yang pernah dilakukan Namrud bin Kan'an saat ia memerintah Mesopotamia 4000 tahun yang silam. Sehingga untuk mencegah munculnya pemimpin-pemimpin yang mewarisi kelakuan Namrud tersebut, 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita. Kata Rasul, sesungguhnya akan datang di tengah-tengah kalian para pemimpin-pemimpin sesudahku. Mereka menasihati orang di forum-forum dengan penuh hikmah, menebarkan janji-janji manis. Akan tetapi jika mereka turun dari mimbar, berhasil meraih kursi kepemimpinan, mereka akan berlaku culas. Hati mereka lebih busuk daripada bangkai. Maka barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu kesewenang-wenangan mereka, maka aku, kata Rasulullah, bukan lagi golongan mereka dan mereka bukan golonganku, dan tidak akan dapat masuk ke telagaku. Dan barang siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu kesewenang-wenangan mereka, maka ia adalah termasuk golonganku, kata Rasul, dan aku termasuk golongan mereka, dan mereka akan datang ke telagaku. Sehingga kemudian
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan, man ista'mala rajulan min ashabah, barang siapa yang mempekerjakan seorang lelaki dari suatu kelompok dan dari kelompok tersebut ada yang lebih baik. Artinya, barang siapa yang mengangkat seorang pemimpin atau pejabat yang tidak kompeten dan profesional dalam suatu komunitas masyarakat, padahal dalam komunitas tersebut ada yang lebih baik dibandingkan orang yang kita pilih. Wa fitil kal isabata man huwa ardalillahi minhu faqad khana Allah wa khana rasulah wa khana jami'al mu'minin. Maka sungguh kata Rasulullah, ia telah mengkhianati Allah, ia telah mengkhianati Rasulnya, dan dia telah mengkhianati semua orang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun yang sangat disayangkan, pragmatisme finansial telah membutakan mata hati sebagian besar umat manusia hari ini dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat memilih seorang pemimpin maupun wakil rakyat. Sehingga banyak jabatan publik yang jatuh ke tangan sosok-sosok yang kurang amanah, sosok-sosok yang hanya mementingkan golongannya saja, bahkan lebih mementingkan perutnya semata. Maka tidak perlu heran kaum muslimin jika saat ini masyarakat lebih sering disuguhi dengan pemandangan yang ironis ketika melihat perbedaan yang sangat kontras antara kondisi rakyat dengan pemimpinnya, antara kondisi rakyat dengan para wakil-wakil rakyat. Bahkan di saat ini masih banyak rakyat yang berjuang untuk bertahan hidup dikarenakan terhimpit kemiskinan. Namun pada saat yang sama kita bisa menyaksikan para pemimpin maupun wakil-wakil rakyat terlena dalam gemilang kemewahan, hidup hedonis dan gemar bersenang-senang, memburu prestise bukan lagi prestasi, melanggar rambu-rambu agama, bahkan mereka kadang tidak pernah mau tahu dengan masyarakat miskin yang membutuhkan perhatian dan pertolongan mereka. Padahal kaum muslimin, mereka mendapatkan rezeki dan pertolongan berkat doa orang-orang miskin. Innama turzaquna wa tunsuruna bidu'afaikum. Sungguh kata Rasulullah, kalian diberi rezeki dan ditolong dikarenakan keberadaan orang-orang miskin di antara kalian. Begitupun hubungan antara pemimpin dengan rakyat yang sering berjalan tidak harmonis. Ada jurang sosial yang sangat dalam serta dinding birokrasi yang sangat tinggi yang memisahkan pemimpin dengan rakyatnya. Sehingga jangankan untuk mengadukan hajat dan kebutuhan, untuk menyampaikan aspirasi dan koreksi saja kadang masyarakat dipaksa menempuh jalur panjang dan berliku. Maka wajar kaum muslimin kalau pada akhirnya mereka menggunakan cara-cara demonstrasi dikarenakan rakyat sudah terlalu penat bahkan muak menunggu janji yang tak kunjung terrealisasi, terlanjur lelah meniti jalur birokrasi ketika hendak menyelesaikan masalah-masalah yang sebenarnya sangat sederhana. Kondisi seperti inilah yang membuat masyarakat merindukan pemimpin yang berjiwa negarawan, pemimpin aspiratif yang peka terhadap kondisi dan kebutuhan rakyatnya, figur yang terampil membina hubungan dengan masyarakat seperti apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Sosok bersahaja dan sederhana yang memandang dan memperlakukan rakyat sebagai sahabat, tidak elitis dan meremehkan dikarenakan menganggap rakyat sebagai bawahan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yakni orang-orang yang beriman. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Nah, kerinduan
kemajuan inilah yang seharusnya dikelola dengan baik agar bisa disalurkan secara positif. Dan kita harus menyadari kaum muslimin bahwa dalam sistem demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat. Artinya kita bebas memilih dan mengangkat pemimpin yang kita inginkan. Oleh sebab itu, agar penderitaan akibat ulah dan kelakuan para pemimpin yang tidak amanah seperti ini tidak terjadi lagi, mari kita jadikan mekanisme suksesi kepemimpinan sebagai sarana menghadirkan para pemimpin-pemimpin yang amanah lagi kreatif. Sehingga yang harus kita lakukan hari ini agar supaya kerinduan memiliki pemimpin yang kreatif ini tidak salah arah, maka mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita harus merujuk kepada kitab suci Al-Quran untuk mengetahui kriteria pemimpin yang kreatif. Maka kriteria pemimpin yang kreatif yang pertama adalah qawiyul amin, yakni kuat dan bisa dipercaya. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sungguh kata Allah, orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Nah, ayat ini mengisyaratkan kaum muslimin bahwa pemimpin yang kreatif adalah pribadi-pribadi yang teguh pendirian dan aspiratif, vokal dalam menyuarakan aspirasi rakyat, gigih dalam memperjuangkan kepentingan daerahnya, baik itu di pentas nasional maupun di pentas-pentas internasional, serta cerdas dalam berkomunikasi dan bernegosiasi dengan pihak lain. Bukan sosok-sosok yang gemar berkeluh kesah, hanya lantang di saat kampanye, di saat membela kepentingan diri dan kelompoknya, lalu mudah termakan bujuk rayu yang berpotensi menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya, namun merugikan kehidupan rakyat banyak, serta lemah dalam bernegosiasi dengan pihak lain. Lalu yang kedua, pemimpin yang kreatif itu adalah hafizun alim, yakni terampil dan cerdas dalam menjaga aset bangsa maupun daerah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Berkatalah Nabi Yusuf alaihissalam, jadikanlah aku bendahara negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Ayat ini kaum muslimin memberikan penjelasan kepada kita bahwa pemimpin kreatif adalah orang yang memiliki sifat amanah, bisa dipercaya memelihara aset-aset bangsa maupun daerah, serta pintar mengelolanya demi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Ia lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya untuk mengeksplorasi kekayaan alam yang dimilikinya dan menetapkan aturan yang ketat kepada pihak luar yang ingin berinvestasi. Kenapa? Karena pemimpin seperti ini tahu benar bahwa kekayaan alam merupakan anugerah Allah yang diberikan buat kesejahteraan rakyatnya, sehingga ia tidak akan pernah tergoda untuk memanfaatkan demi keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Dan pemilik karakter hafizun alim ini akan selalu berusaha keras untuk meningkatkan produktivitas masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi, agar bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Lalu yang ketiga, pemimpin yang kreatif itu adalah basatan fil ilmi wal jins, yakni berwawasan luas dan sehat jasmaninya. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jins. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memilih pemimpinmu
dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, makna bastatan fil ilmi wal jibs dalam ayat ini adalah sehat jasmani dan luas wawasan. Dan karakter ini sangatlah penting bagi seorang pemimpin. Kenapa? Karena persoalan rakyat dewasa ini sangatlah kompleks dan menuntut penanganan yang sangat cepat. Jika seorang pemimpin tidak ditopang oleh fisik yang prima, maka urusan rakyat pasti banyak yang terbengkalai. Dan jika seorang pemimpin tidak memiliki wawasan yang luas, pasti banyak kebijakan yang salah sasaran. Lalu mengapa Islam memberikan kriteria yang spesifik mengenai seorang pemimpin? Dikarenakan Islam menjadi benar kaum muslimin arti pentingnya sebuah kepemimpinan. Dan Islam memandang kepemimpinan sebagai sesuatu yang sangat vital dan fundamental. Karena seorang pemimpin menempati hierarki tertinggi dalam struktur bangunan sosial. Dialah penentu arah perjalanan hidup umat, dinamisator pembangunan fisik dan mental, serta inspirator setiap kebijakan yang mengarah pada terwujudnya kejayaan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, begitu pentingnya masalah kepemimpinan ini, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk mengangkat seorang pemimpin meskipun hanya bertiga. Idza kharaja salasatun fis safar falyu'ammiru ahaduhum. Jika kalian berpergian bertiga, kata Rasulullah, angkatlah salah seorang di antara kalian sebagai pemimpin. Bahkan kaum muslimin, para sahabat juga memahami dengan sangat akurat akan posisi strategis seorang pemimpin. Sebagai buktinya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, pemuka Ansor dan Muhajirin langsung menggelar musyawarah di Thaqifah Bani Sa'idah. Mereka lebih mendahulukan suksesi kepemimpinan dibanding prosesi pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dilakukan dikarenakan mereka sadar bahwa penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah sosok yang kredibel, kapabel, dan dapat diterima oleh semua golongan. Maka mereka pada akhirnya memilih Abu Bakar As-Siddiq, sosok yang dinilai paling pantas menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin negara. Keputusan para sahabat ini memang membuat pemakaman Rasulullah tertunda selama 3 hari. Namun kaum muslimin tetap bisa dibenarkan. Kenapa? Karena mengingat kekosongan atau kesalahan dalam memilih seorang pemimpin bisa berakibat sangat fatal bagi kelangsungan tatanan masyarakat yang madani yang telah dirintis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teladan para sahabat inilah kaum muslimin yang harus kita fahami secara benar, bahwa memilih seorang pemimpin bukan hanya sekedar mengangkat seorang figur untuk menduduki posisi penting dalam struktur kenegaraan dan kepemerintahan. Namun lebih dari itu, memilih pemimpin berarti kita memilih masa depan. Seperti apa karakter pemimpin yang kita pilih, seperti itu jugalah masa depan yang akan dinikmati oleh suatu umat. Artinya, jika amanah kepemimpinan diserahkan kepada pribadi-pribadi yang kreatif, yang pandai meningkatkan kualitas sumber daya manusia, cerdas dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, serta bertanggung jawab menjaga aset bangsa maupun daerah, berarti umat tersebut berada di jalur yang benar dalam menyongsong masa depan yang cerah lagi bahagia. Demikian juga sebaliknya,
jika kepemimpinan jatuh kepada pribadi-pribadi yang culas, pribadi-pribadi yang tidak amanah, yang tidak peduli dengan nasib rakyatnya, menggeruk sumber daya alam untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, membiarkan korupsi merajalela, bahkan ikut terlibat di dalamnya, pasti kaum muslimin, masa depan bangsa atau daerah tersebut akan menjadi suram, gelap, dan tidak ada harapan untuk maju. Nah, realitas inilah yang terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Lihatlah bangsa Israel ribuan tahun yang silam, kaum muslimin. Mereka hanyalah kumpulan orang-orang bodoh yang diperbudak Fir'aun untuk membangun kemegahan dinastinya. Namun setelah Nabi Musa alaihissalam tampil sebagai pemimpin, mereka berubah menjadi bangsa yang sangat disegani. Cina yang awalnya adalah bangsa penggembala dan petani biasa, namun di tangan seorang Genghis Khan mereka berhasil membangun imperium dan kebudayaan yang sangat luar biasa. Bangsa Arab juga sama, kaum muslimin. Awalnya mereka hanyalah segerombolan suku nomaden yang mendiami tanah tandus, tapi di tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah mereka berevolusi menjadi kiblat peradaban dunia sepanjang abad pertengahan. Inilah bukti sahih pentingnya figur seorang pemimpin bagi masa depan. Ketika figur kreatif yang tampil sebagai pemimpin, maka masyarakat bisa berharap banyak untuk mengecap kemajuan. Meskipun daerahnya minim sumber daya manusia dan minim sumber daya alam. Itulah yang berhasil dibuktikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada bangsa Israel, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa Arab. Tapi sebaliknya, kaum muslimin, jika umat ini dipimpin oleh sosok-sosok yang lemah lagi culas, jangan berharap akan terjadi perubahan dan perbaikan, betapapun melimpahnya sumber daya alam dan tingginya kualitas sumber daya manusia. Inilah yang terjadi kepada bangsa Romawi ketika dipimpin oleh Konstantin 11, kepada bangsa Sind di India ketika dipimpin oleh Bahadur Shah, serta kepada umat Islam Andalusia ketika dipimpin oleh Abu Abdullah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka dalam mengakhiri khutbah ini, Khatib Al-Faqih ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita memiliki tanggung jawab yang sama dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan demi terciptanya tatanan berbangsa dan bernegara